السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Al-Jin, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa surah ini menceritakan tentang kisah sekelompok jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekelompok jin tersebut menceritakan bagaimana yang mereka dapatkan dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mereka yang tadinya musyrik akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi disebabkan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti pada ayat yang kita sebutkan tadi, mereka mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Allah, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan sesungguhnya sangat tinggilah keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ucapan ini mereka ucapkan disebabkan karena mereka mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan memang jalan atau wasilah bagi siapapun untuk mengenal Allah itu adalah dengan mempelajari perkataan-perkataannya, mempelajari firman-firmannya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dengan asbab mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mereka akhirnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki keturunan. Kenapa mereka menyebutkan dua hal ini? Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat itu rata-rata menyebutkan kedua hal ini. Rata-rata menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan. Inilah yang merupakan bentuk penyimpangan yang ada pada agama-agama yang sebelumnya yang diselewengkan oleh para pemeluknya dan juga oleh orang-orang musyrik yang memang tidak memiliki kitab suci. Mereka juga berpemahaman demikian, di mana menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
keturunan, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak. Maka di sini diberikan penegasan oleh sekelompok jin yang mendengarkan ayat Al-Qur'an bahwa mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak keturunan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sungguh telah berkata safihuna, orang yang bodoh di antara kami. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan safihuna atau orang bodoh ini adalah iblis. Apa bukti dan bentuk kebodohan iblis? Yaquluna 'ala Allahi syatata. Mereka mengatakan dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan yang keji. Dan ucapan keji tersebut disebabkan oleh kebodohannya. Syekh Sa'di di sini mengatakan, wa ma hamalahu ala dzalika illa safahuhu wa dha'fu aqlihi. Dan tidaklah iblis mengucapkan perkataan-perkataan keji kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali disebabkan oleh kebodohannya dan kelemahan yang ada pada akal pikirannya. Itulah sebabnya kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an kita diperintahkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita. Karena inilah yang menjadi cikal bakal daripada segala bentuk keburukan. Meskipun secara intelektual dia memiliki kecerdasan, tetapi tidak mengerti urusan-urusan agama, maka tetap dalam penilaian Allah dia adalah orang yang bodoh. Karenanya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang dinisbatkan kepada kebodohan. Padahal orang-orang yang hidup pada saat itu tidaklah bodoh dalam segala hal. Bahkan di antara mereka terdapat sosok-sosok yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu, seperti sastra, strategi perang, berdagang. Banyak di antara mereka yang sangat handal dalam keahlian-keahlian yang bersifat duniawi. Tetapi karena ketidakmengertian mereka terhadap urusan agama, sehingga mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Dan manusia keadaan asalnya demikian. Dia lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kalau persoalan-persoalan agama tidak mungkin dia ketahui kecuali dengan belajar. Tapi sebagian daripada persoalan-persoalan duniawi, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan duniawinya bisa dia ketahui seiring dengan kehidupan yang dia jalani secara alamiah. Tadinya tidak tahu bagaimana cara makan, secara alami akhirnya dia tahu. Tapi urusan agama tidak bisa diketahui secara alamiah. Dia harus dipelajari dan harus dipelajari dengan seksama dan sungguh-sungguh. Dan itulah yang Allah ceritakan di surah Jin ini. Bagaimana keseriusan sekelompok jin untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan keseriusan itu Allah memberikan hasil yang seimbang dan sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya. Wa illa falau kana razinan mutmainnan la arafa kaifa yaqul. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, sekiranya mereka
memiliki pengetahuan tentang agama, memiliki akal yang benar, maka pasti mereka akan mengetahui bagaimana ucapan yang mesti dia ucapkan terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ketidaktahuan terhadap urusan agama itu juga secara tidak disadari oleh sebagian orang bisa merusak cara berpikir seseorang. Kenapa dikatakan bisa merusak cara berpikirnya? Karena ketidaktahuannya terhadap agama itu bisa mengakibatkan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat tidak pantas untuk dia ucapkan, sebagaimana yang Allah sebutkan di sini, sampai mengatakan Allah punya pasangan, Allah punya anak. Nah, ini adalah bukti ya, ketika seseorang tidak mengerti agama, maka ketidakmengertiannya tersebut akan merusak pikirannya. Dan ketika pikirannya sudah rusak, maka ucapannya juga adalah ucapan-ucapan yang merusak. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika menyebutkan kunci kebaikan, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan, maka Allah menjadikan dia mengerti urusan-urusan agamanya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan dahulu kami menduga, kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak mungkin mengucapkan perkataan-perkataan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka maksudkan di sini adalah para pembesar-pembesarnya, para pemuka-pemukanya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, kunna muqtarrina qabla dzalik. Dahulu kami, kata orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, mereka mengatakan, dahulu kami terperdaya, dahulu kami tertipu oleh siapa? Al-qada war ru'asa, oleh para pemimpin, oleh para pemuka, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Karena memang ketika seseorang telah menjadi pemuka di suatu tempat, maka secara otomatis dia akan menjadi sosok yang diikuti. Dan sebagian orang tidak berpikir lebih jauh ketika mengikuti sesuatu dari pemuka tersebut. Dalam arti kata, apa yang dia lihat dari pemuka itu, itulah yang dia lakukan, tanpa mempertanyakan apa alasannya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kenapa bersikap seperti itu? Karena berprasangka baik. Dia adalah seorang pemuka, tidak mungkin dalam prasangkanya tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang buruk. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa ukuran di dalam mengikuti itu bukan pada pribadi seseorang, tetapi pada apa yang diucapkan, apakah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina hadallah. Mereka para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fabihudahu muqtadi. Karena petunjuk yang ada pada mereka, ikutilah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Shinqiti rahimahullah, Allah dalam ayat ini tidak mengatakan karena sosoknya, tetapi Allah mengatakan karena petunjuk yang ada pada mereka, maka ikutilah mereka. Artinya apa? Ketika seseorang itu menempati posisi tertentu, menjadi orang yang terkenal misalnya, kita tidak boleh mengikutinya karena dia terkenal. Kita tidak boleh mengikutinya karena posisi sosialnya yang tinggi. Tapi kita mengikutinya
karena petunjuk yang ada pada orang tersebut. Karena ini adalah perkara yang menjadi penyesalan kebanyakan manusia di akhirat kelak nanti, sebagaimana Allah sebutkan dan ceritakan dalam Al-Qur'an, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ketika mereka menyampaikan penyesalannya di akhirat, mereka mengatakan inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dahulu waktu di dunia kami mengikuti pembesar-pembesar kami, padahal ternyata mereka itu menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya, sehingga kaidah di dalam kita mengikuti seseorang itu adalah kita melihat apa yang menjadi landasan dan pijakan orang tersebut. Apakah dia berpijak pada pijakan yang benar atau justru sebaliknya. Karena Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan pada penjelasan ayat ini, walam nubali biqauli ahadin minan nas yu'aridul hawa. Jadi jin ini mengatakan dan menegaskan kepada kita semua, kepada orang-orang yang membaca ayat ini, bahwa sebelumnya cara mereka di dalam mengikuti itu melihat kepada figurnya, melihat kepada ketenarannya, melihat kepada posisi sosialnya di masyarakat. Tetapi setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, فَالْيَوْمَ إِذَا بَانَ لَنَا الْحَقِّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ. Tapi setelah nampak yang benar, maka kebenaran itulah yang menjadi ukuran kami. وَانْقَدْنَا لَهُ, dan kami tunduk pada kebenarannya, bukan pada pribadi seseorang, tapi pada kebenaran yang dia bawa. Walam nubali biqauli ahadin minan nas yu'aridul hawa, dan kami tidak mempedulikan perkataan siapapun orangnya kalau perkataannya itu menyelisihi kebenaran. Nah, inilah yang nilai yang didapatkan oleh sekelompok jin di saat mereka telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka akhirnya memiliki pegangan bagaimana cara mengikuti yang benar. Karena yang mutlak kita diperintahkan untuk kita mengikutinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang selain daripada Rasulullah itu bersifat relatif dan nisbi, di mana kita bisa mengikuti, bisa tidak mengikuti. Kalau sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikutinya. Tapi kalau menyelisih, maka kita tidak boleh mengikutinya. Dan itulah yang dipesankan oleh para ulama-ulama kita dari kalangan al-a'immah al-arba'ah, ya, imam-imam madhab yang 4, semuanya berpesan bahwa ikutilah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, jika kalian mendapatkan dari ucapanku menyelisihi hadis Nabi SAW, maka tinggalkan ucapanku dan ambillah ucapan Nabi SAW. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yuqbalu min qawlihi wa yurad. Setiap orang perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak, illa qaulu sahibu hadzal qabr, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa annahu kana rijalun minal ins, dan dahulu ada sekelompok manusia dari kalangan sekelompok manusia, ya'udzuna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, dan hal tersebut, perbuatannya tersebut tidak mendatangkan apa yang mereka harapkan, tapi justru semakin menambah rasa takutnya. Maksudnya semakin menambah rasa takutnya kepada jin. Karena selalu minta perlindungan kepada jin, akhirnya semakin takut kepada jin, khawatir tidak diberikan perlindungan. Ya, padahal tidak ada yang bisa memberikan perlindungan pada perkara-perkara yang tidak disanggupi oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat
akhir dari Al-Quran, surah-surah terakhir dari Al-Quran itu adalah perintah untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang butuh perlindungan, tetapi yang memberikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, kanal insu ya'buduna al-jin wa yasta'iduna bihim. Manusia beribadah kepada jin dan meminta perlindungan kepada mereka. Indal makhawif wal afza, di saat mereka dilanda dengan ketakutan. Dan itu terjadi zaman dahulu dan terjadi hingga saat ini. Ketika terjadi sesuatu, peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang tidak biasanya terjadi, maka sebagian orang berpikiran kita harus meminta perlindungan kepada jin. Lupa bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan semua peristiwa yang terjadi di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar mestinya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali pada apa yang kita sebutkan di awal, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, akhirnya salah alamat di dalam meminta perlindungan. Fazadal insu al-jinna rahaqan, maka disebabkan manusia meminta perlindungan kepada jin, maka perbuatannya tersebut menambah kesombongan dan keangkuhan jin tersebut. Sehingga kita lihat terkadang sebagian orang yang berinteraksi dengan jin, maka benar-benar kehidupannya di bawah kendali jin. Disuruh menyembelih begini, dia lakukan. Apapun yang diperintahkan oleh jin itu dia lakukan. Rasa takutnya kepada jin lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah. Kalau perintah-perintah Allah, dia berani untuk mengabaikannya. Tapi kalau perintahnya datang dari jin, mereka tidak berani untuk mengabaikannya. Sehingga beralih rasa takutnya. Yang mestinya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tujukan kepada jin. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan, dan bukan kesyirikan kecil tapi kesyirikan yang besar. Ini tafsiran yang pertama. Jadi tafsiran yang pertama, disebabkan manusia itu meminta perlindungan kepada jin, maka perbuatannya tersebut semakin menambah keangkuhan dan ketakaburan jin tersebut. Padahal asalnya kedudukan manusia lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena Allah telah menetapkan manusia itu sebagai khalifah. Kemudian para nabi dan rasul itu diutus dari kalangan manusia. Allah memberikan banyak kelebihan kepada manusia. Dan itu sejak dulu Allah perlihatkan bahwa manusia itu lebih tinggi kedudukannya daripada jin. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istananya, Ifrit dari kalangan jin mengatakan, saya bisa pindahkan sebelum engkau berdiri. Allah menunjukkan di situ bahwa manusia lebih tinggi kedudukannya daripada jin, di mana ada orang soleh yang diberikan karamah oleh Allah, sehingga dia katakan, saya bisa pindahkan sebelum matamu berkedip. Menunjukkan bahwa manusia itu pada asalnya lebih tinggi kedudukannya daripada jin. Tetapi karena faktor kebodohan, ketidaktahuan terhadap urusan agama, maka mereka akhirnya terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sebenarnya paling bisa untuk mengendalikan dan memanfaatkannya, tapi tidak kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan jin untuk keperluan-keperluannya. Sahabat-sahabat, Umar bin Khattab misalnya, yang Nabi katakan kalau dia bertemu dengan jin, jinnya minggir. Itu pun tidak dia manfaatkan untuk kemudian mencari jin untuk dia gunakan sebagai pembantu di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena beda alamnya. Alamnya jin adalah alam yang gaib, sehingga sulit untuk bekerja sama dengan baik.
sulit untuk kemudian tidak terjadi pelanggaran ketika seseorang melakukan kerjasama dengan jin tersebut. Ya, sehingga para ulama mengharamkan hal itu. Ya, karena faktanya dalam Al-Quran seperti yang disebutkan, ya, menambah kesombongan kepada jin dan menambah kelemahan bagi manusia. Jadi fazaduhum rahaqa itu ada dua tafsirannya, bertambah kesombongannya jin dan bertambah kelemahannya pada sisi manusianya. Jadi memang seperti itu. Ketika seseorang, dan itu sudah menjadi rumus, ya, ketika seseorang menargetkan sesuatu tapi salah di dalam memilih cara, maka dia mendapatkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia ingin mendapatkan sesuatu tapi caranya salah, ya, ini yang dia dapatkan justru berbeda dengan apa yang dia targetkan. Dan itu tidak hanya dalam banyak permasalahan-permasalahan, termasuk dalam permasalahan fikih. Itu kalau orang punya tujuan tetapi salah cara, maka dia diperlakukan terbalik, bahkan sudah menjadi kaidah fikih. Yu'amalu binaqidi qasdihi. Dia diperlakukan terbalik dengan apa yang dia maksudkan. Ya, seperti misalnya seseorang ingin mendapatkan warisan, tetapi yang mau diwarisi tidak mati, tidak meninggal. Akhirnya dia membunuh dengan tujuan supaya cepat-cepat dapat warisan. Nah, syariat menetapkan kalau dia membunuh justru dia tidak dikasih warisan. Ya. Ada orang misalnya punya istri lebih dari 1, 4 istrinya misalnya. Dia sakit dan dia ingin harta warisannya hanya untuk istrinya yang pertama, tidak ingin dia kasih 3 istri yang lainnya. Akhirnya dia talak. Ya, dia talak 3 kali istri-istrinya yang lain, sehingga yang tersisa hanya istri yang pertama. Tetapi dalam kasus yang terjadi di zaman Utsman bin Affan, justru semuanya dikasih harta warisan. Ya, padahal kalau normal, ya, kalau seseorang sudah tertalak 3 kali, dia sudah tidak dapat warisan. Tetapi karena dia punya tujuan tapi salah caranya, maka akhirnya diperlakukan dengan terbalik apa yang dia inginkan. Ya, nah seperti juga dalam kasus ini. Dan kalau kita renungkan, semuanya seperti itu. Ya, orang yang melakukan amalan sangat baik tujuannya sekalipun, tetapi salah caranya, ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan perlindungan, ya, tetapi ternyata salah caranya, dia tidak mendapatkan perlindungan. Orang ingin mendapatkan kesembuhan, tetapi salah caranya, maka justru bertambah penyakitnya. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Dan bahwasanya mereka juga mengira sebagaimana yang kalian duga. Bahwasanya jin itu mengira sebagaimana yang pernah diduga oleh sebagian manusia. Ya, apa persangkaan manusia? Allah yab'atsallahu ahada. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan lagi orang-orang yang sudah meninggal. Ini keyakinan yang melekat pada orang-orang musyrik. Ya, makanya pada ayat-ayat Al-Qur'an di juz 30 itu kebanyakan temanya tentang hari akhirat dan hari kehidupan. Hari di mana manusia dihidupkan lagi setelah kematiannya. Ya, seperti pada surah An-Naba, pada surah An-Nazi'at. Itu di dalamnya selalu disertakan penegasan bahwa ada hari kebangkitan. Kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu itu mengingkari hal yang demikian. Ya, mereka mengatakan tidak mungkin kita sudah jadi tulang belulang kemudian kita dihidupkan kembali.
Ya, jadi keyakinan-keyakinan yang ada yang ada pada manusia, ya, itu juga yang ditiru oleh kalangan jin. Sehingga penyimpangan yang ada di manusia itu ada juga di kalangan jin. Sehingga mirip sekali keadaannya. Ya, nanti akan disebutkan di kalangan jin ada orang solehnya, tapi ada juga orang fasiknya, ada juga orang kafirnya, ada yang sangat pendusta. Keadaannya sangat mirip dengan manusia. Sehingga tadi seperti yang kita sampaikan, sulit kerjasama karena kita tidak tahu profil jin per jin. Ini orang baik atau orang buruk. Tiba-tiba dia datang menawarkan bantuan. Sangat berbahaya. Makanya tidak ada di antara sahabat-sahabat yang kita kenal, yang namanya sering kita baca dalam sejarah, itu memanfaatkan jin untuk kemaslahatan pribadi, bahkan untuk kemaslahatan umum pun mereka tidak manfaatkan. Ya, ketika Nabi SAW ingin berperang, ya, sebenarnya sangat bisa menggerakkan kalau beliau ingin, tapi beliau tidak melakukan itu supaya tidak dicontoh oleh umatnya. Jadi kalau urusan bekerja sama dengan jin, ya kita lihat Nabi SAW, kita lihat sahabat-sahabat beliau. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.